Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah engkau merasa diasingkan, dicaci, dihina tanpa alasan yang jelas? Atau mungkin engkau dijauhi oleh orang-orang yang dulu dekat denganmu? Sakit bukan? Luka yang ditinggalkan bukan hanya di hati tapi juga di pikiran. Kenapa mereka membenciku? Apa salahku? Tapi tahukah engkau bahwa kebencian orang lain padamu bisa jadi adalah tanda cinta Allah? Bisa jadi itu adalah cara Allah menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak baik bagimu. Bisa jadi Allah sedang menghapus satu persatu orang yang tidak tulus di sekitarmu, agar engkau hanya dikelilingi oleh mereka yang benar-benar mencintaimu karenanya. Bukankah Rasulullah juga pernah dibenci? Bukankah para nabi juga mengalami penolakan? Mereka dicaci, dihina, bahkan diusir dari tanah kelahiran mereka. Namun apa yang terjadi setelah itu? Allah mengangkat mereka, memberikan kemenangan, dan membuktikan bahwa kebencian manusia tidak bisa menghalangi rencananya. Maka jika hari ini engkau merasa dibenci, jangan terburu-buru larut dalam kesedihan. Bisa jadi ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Allah sedang menyiapkan sesuatu untukmu, sesuatu yang jauh lebih indah dari yang pernah engkau bayangkan. Sekarang mari kita bahas mengapa Allah mengizinkan kebencian itu terjadi, dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya dalam beberapa bagian berikut ini. Mengapa Allah mengizinkan kita dibenci orang lain? Ketika seseorang mengalami kebencian dari orang lain, biasanya yang muncul adalah pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apa salahku hingga mereka membenciku? Ini adalah pertanyaan yang wajar. Namun sebagai seorang muslim, kita harus melihat segala sesuatu dengan sudut pandang iman. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah. Termasuk kebencian yang kita terima dari orang lain. 1. Ujian untuk menguatkan iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Kebencian yang kita terima bisa jadi adalah bentuk ujian dari Allah untuk menguji seberapa kuat iman kita. Jika kita tetap teguh tidak membalas kebencian dengan kebencian dan tetap bersabar, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Lihatlah kisah para nabi. Nabi Nuh alaihissalam dicemuh dan dianggap gila selama ratusan tahun. Nabi Musa alaihissalam dibenci oleh Fir'aun dan kaumnya. Nabi Muhammad dilempari batu oleh penduduk Taif hingga berdarah. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Allah mengangkat mereka, memberikan mereka kemenangan, dan menjadikan nama mereka dikenang sepanjang zaman. 2. Penyaringan orang-orang di sekitar kita. Kadang, Allah mengizinkan kita dibenci agar kita bisa melihat siapa yang benar-benar tulus mencintai kita, dan siapa yang hanya mendekati kita karena alasan duniawi. Banyak orang yang tampaknya dekat dengan kita, tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, mereka menjauh. Sebaliknya, ada orang-orang yang tetap bertahan di sisi kita, mendukung, dan menguatkan kita dalam kesulitan. Mereka inilah orang-orang yang Allah pilih untuk tetap bersama kita. Bukankah lebih baik memiliki sedikit teman yang tulus daripada banyak teman yang hanya ada saat senang? Dengan cara ini, kebencian dari sebagian orang justru menjadi alat penyaringan yang Allah gunakan untuk menyisakan orang-orang terbaik dalam hidup kita. 3. Melatih kesabaran dan keikhlasan. Allah berfirman, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Hud ayat 115. Saat kita dibenci, kita memiliki dua pilihan, membalas dengan kebencian atau bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Jika kita memilih bersabar, maka kita telah memenangkan ujian ini. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Lihatlah bagaimana Rasulullah menghadapi kebencian. Ketika beliau dilempari batu di Taif, malaikat menawarkan untuk membalas dengan menghancurkan penduduk Taif. Namun Rasulullah justru berdoa agar Allah memberikan mereka hidayah. Sikap inilah yang menunjukkan keikhlasan sejati, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dengan doa dan kasih sayang. Dibenci oleh orang lain bukanlah tanda bahwa kita buruk. Sebaliknya, bisa jadi itu adalah cara Allah menguji, menyaring dan menguatkan kita. Maka, jangan larut dalam kesedihan. Alihkan perhatian kita kepada Allah, karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik.
Bagaimana menyikapi kebencian dengan sikap yang benar? Setelah memahami bahwa kebencian yang kita terima adalah bagian dari ujian Allah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita harus menyikapinya? Apakah kita harus membalas dengan kebencian? Atau justru kita harus bersikap berbeda? Islam mengajarkan kita untuk menghadapi kebencian dengan cara yang lebih mulia. 1. Membalas kebencian dengan kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik." Maka tiba-tiba orang yang di antara engkau dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Quran Surat Fussilat ayat 34. Salah satu ajaran Islam yang luar biasa adalah bagaimana kita diperintahkan untuk membalas kebencian dengan kebaikan. Ini bukan sekadar ajakan moral, tetapi sebuah strategi yang telah terbukti efektif dalam banyak kisah kehidupan para nabi dan orang-orang saleh. Saat seseorang membenci kita, biasanya dia mengharapkan respons negatif, emosi, kemarahan, atau bahkan balasan kebencian dari kita. Namun ketika kita justru membalas dengan kebaikan, hal ini bisa meluluhkan hati mereka dan bahkan mengubah kebencian menjadi kasih sayang. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika seorang wanita tua Yahudi selalu melemparkan kotoran ke jalan yang beliau lewati, Rasulullah tidak pernah marah. Namun, ketika suatu hari wanita itu sakit dan tidak bisa melakukan perbuatannya, Rasulullah justru menjenguknya. Sikap mulia ini membuat wanita itu sadar dan akhirnya masuk Islam. 2. Sabar dan menyerahkan urusan kepada Allah. Kebencian orang lain seringkali menyakitkan. Namun kita harus ingat bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Allah berfirman, "Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Jika kita memilih untuk membalas kebencian dengan amarah, maka kita hanya akan menambah keburukan. Tetapi jika kita memilih untuk bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah, maka hati kita akan lebih tenang. Allah Maha Adil, dan Dia tidak akan membiarkan kezaliman terus berlanjut tanpa balasan yang setimpal. 3. Fokus pada perbaikan diri dan mendekat kepada Allah. Terkadang, kebencian orang lain bisa menjadi pemacu bagi kita untuk menjadi lebih baik. Daripada sibuk memikirkan kebencian mereka, lebih baik kita gunakan waktu dan energi kita untuk memperbaiki diri. Perbanyak ibadah, syalat, zikir, dan doa adalah cara terbaik untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Introspeksi diri. Meskipun kebencian orang lain bisa jadi tidak beralasan, tetaplah introspeksi. Jika ada kekurangan dalam diri kita, perbaikilah. Fokus pada tujuan hidup. Jangan biarkan kebencian orang lain menghambat perjalanan kita. Tetaplah berjalan di jalan yang benar dan fokus pada apa yang ingin kita capai. Menghadapi kebencian dengan sikap yang benar bukanlah perkara mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Islam mengajarkan kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan, bersabar, dan lebih fokus pada hubungan kita dengan Allah. Jika kita mampu melakukan ini, maka kebencian orang lain tidak akan pernah mampu menjatuhkan kita. Justru akan semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Allah menggantikan kebencian dengan sesuatu yang lebih baik jika kita bersabar dan tetap berbuat baik. Allah akan menggantikan kebencian dengan sesuatu yang lebih baik. Setelah kita memahami bahwa kebencian adalah bagian dari ujian, dan kita harus menghadapinya dengan kesabaran serta kebaikan, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang akan Allah berikan sebagai balasan? Apakah kebencian ini akan berlangsung selamanya? Ataukah Allah memiliki rencana yang lebih baik? Dalam banyak kisah dan janjinya di dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan bahwa setiap kesabaran akan berbuah manis. Jika kita tetap bertahan di jalan yang benar, Allah akan menggantikan kebencian dengan sesuatu yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. 1. Allah akan mengangkat derajat orang yang bersabar. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ketika seseorang bersabar dalam menghadapi kebencian, sebenarnya dia sedang menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih tinggi. Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran seseorang. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah contoh nyata. Beliau dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, bahkan sampai dibuang ke dalam sumur dan dijual sebagai budak. Namun apa yang terjadi kemudian?
Allah mengangkat derajatnya hingga menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir setelah raja. Ini adalah bukti bahwa kebencian manusia tidak akan pernah bisa menghalangi rencana Allah yang jauh lebih besar. 2. Allah akan menggantinya dengan cinta yang lebih tulus. Kebencian yang kita terima mungkin membuat kita kehilangan teman, saudara, atau bahkan lingkungan yang dulu kita anggap sebagai tempat terbaik. Namun jangan khawatir, karena Allah berjanji akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kadang kita terlalu fokus pada kehilangan yang kita alami sehingga lupa bahwa Allah sedang mempersiapkan orang-orang baru yang lebih tulus, lingkungan yang lebih baik, dan kesempatan yang lebih besar untuk kita. Berapa banyak orang yang awalnya ditinggalkan teman-temannya, tetapi kemudian justru bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih baik dan lebih tulus. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, yang sering kali baru kita sadari setelah waktu berlalu. 3. Allah akan membuka pintu rezeki dan kesempatan baru. Ketika kita dizalimi atau dibenci, mungkin awalnya terasa seperti kehilangan yang besar, namun seringkali justru dari sanalah jalan baru terbuka. Banyak orang yang awalnya ditolak di suatu tempat, tetapi akhirnya mendapatkan kesempatan di tempat yang jauh lebih baik. Ada yang dipecat dari pekerjaannya, hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih besar dan lebih baik. Ada yang dijauhi oleh teman-temannya, tetapi akhirnya menemukan komunitas yang lebih positif dan mendukung. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Jadi jika hari ini kita merasa diperlakukan tidak adil, jangan khawatir. Mungkin ini hanyalah cara Allah menutup satu pintu, agar bisa membuka pintu lain yang jauh lebih besar dan lebih baik untuk kita. Kebencian manusia bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Allah akan mengganti luka dengan kebahagiaan, mengganti orang-orang yang meninggalkan kita dengan mereka yang lebih tulus, dan mengganti kehilangan dengan rezeki serta kesempatan yang lebih besar. Maka tetaplah bersabar dan percaya pada rencananya. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana agar hati kita tetap tenang dan kuat menghadapi kebencian yang datang. Menjaga hati agar tetap tenang di tengah kebencian. Saat menghadapi kebencian, seringkali hati kita merasa gelisah. Kita bertanya-tanya, kenapa mereka memperlakukan aku seperti ini? Atau bagaimana agar aku bisa berhenti memikirkan mereka? Jika dibiarkan, kebencian orang lain bisa membuat kita stres, cemas, bahkan kehilangan semangat hidup. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga hati agar tetap tenang dan kuat. Bagaimana caranya? Islam mengajarkan beberapa cara agar hati tetap tenang meskipun kita sedang menghadapi kebencian. 1. Mengingat bahwa kehidupan ini sementara. Allah berfirman, "Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui." Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Jika kita terlalu memikirkan kebencian orang lain, kita akan mudah lelah dan putus asa. Tapi ingatlah, dunia ini hanya sementara. Tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Dan tidak selamanya orang-orang itu akan membenci kita. Kita tidak bisa mengontrol hati manusia. Yang bisa kita kontrol hanyalah bagaimana kita menyikapi semuanya dengan baik. Fokuslah pada kehidupan akhirat yang lebih kekal, di mana hanya ridha Allah yang benar-benar penting. 2. Menguatkan hubungan dengan Allah. Salah satu kunci ketenangan hati adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita mengisi hati kita dengan keimanan, maka kebencian manusia tidak akan mampu mengganggu ketenangan kita. Beberapa cara untuk menguatkan hubungan dengan Allah. Perbanyak salat dan doa. Mintalah kepada Allah agar diberikan ketenangan hati. Rasulullah mengajarkan doa, "Ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari rasa sedih serta duka cita ataupun kecemasan, dari rasa lemah serta kemalasan, dari kebahilan serta sifat pengecut, dan beban hutang serta tekanan orang-orang jahat." Perbanyak zikir. Berzikir bisa membuat hati lebih tenang. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran bisa menjadi obat bagi hati yang terluka. Ayat-ayat Allah mengingatkan kita bahwa Dia selalu bersama kita,
Meskipun dunia memusuhi kita, tega, memaafkan dan melepaskan beban hati, Allah berfirman, "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Memendam kebencian hanya akan menyakiti diri sendiri. Semakin kita membiarkan kebencian orang lain menguasai hati kita, semakin kita kehilangan kedamaian. Memaafkan bukan berarti membiarkan diri kita diinjak-injak. Memaafkan berarti kita memilih untuk tidak membiarkan kebencian mereka mengganggu kebahagiaan kita. Ketika kita melepaskan beban hati, kita akan merasa lebih ringan dan tenang. 4. Fokus pada hal-hal positif. Daripada menghabiskan waktu memikirkan orang-orang yang membenci kita, lebih baik fokus pada hal-hal yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Perbanyak kegiatan bermanfaat. Gunakan waktu untuk belajar, bekerja, atau melakukan hal-hal yang membuat kita berkembang. Berkumpul dengan orang-orang baik. Hindari lingkungan yang penuh dengan kebencian dan fitnah. Temukan komunitas yang mendukung dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Bantu orang lain. Dengan membantu orang lain, kita akan merasa lebih bahagia dan kebencian yang kita alami tidak lagi terasa berat. Kebencian orang lain bisa saja menyakitkan, tetapi kita tidak harus membiarkannya menguasai hidup kita. Dengan mengingat bahwa kehidupan ini sementara, memperkuat hubungan dengan Allah, memaafkan dan fokus pada hal-hal positif, hati kita akan tetap tenang. Di bagian terakhir, kita akan membahas bagaimana menjadikan ujian ini sebagai batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Menjadikan ujian ini sebagai batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah memahami bahwa kebencian orang lain adalah bagian dari ujian Allah, dan belajar bagaimana menyikapinya dengan hati yang tenang, langkah selanjutnya adalah menggunakan ujian ini sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap ujian dalam hidup, termasuk kebencian orang lain, bisa membuat kita terpuruk atau justru menjadikan kita lebih kuat. Pilihan ada di tangan kita. Jika kita melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang, maka kebencian yang kita hadapi akan berubah menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. 1. Menjadikan ujian sebagai motivasi untuk berprestasi. Kadang kebencian datang karena orang lain iri terhadap potensi yang kita miliki. Mereka mungkin meremehkan, mencemooh, atau bahkan mencoba menjatuhkan kita. Namun daripada larut dalam kesedihan, jadikan hal itu sebagai pendorong untuk membuktikan bahwa kita bisa sukses tanpa harus membalas kebencian mereka. Sejarah penuh dengan kisah orang-orang yang sukses setelah menghadapi cemoohan. Rasulullah dituduh sebagai penyihir dan pembohong, tetapi beliau tetap teguh menyampaikan wahyu hingga akhirnya Islam menyebar ke seluruh dunia. Jangan biarkan kebencian orang lain menjadi penghalang. Justru jadikan itu sebagai bahan bakar untuk terus berkembang. 2. Mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Seringkali, ketika kita dibenci atau dijauhi, kita memiliki lebih banyak waktu untuk sendiri. Gunakan waktu ini untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup. Beberapa hal yang bisa dilakukan. Belajar hal baru. Gunakan waktu untuk membaca, menambah ilmu, atau mengembangkan keterampilan yang bermanfaat. Meningkatkan ibadah. Jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Berolahraga, makan sehat, dan menghindari stres adalah cara yang baik untuk tetap kuat menghadapi ujian hidup. Dengan cara ini, kebencian orang lain tidak akan membuat kita jatuh, tetapi justru membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. 3. Melakukan kebaikan tanpa mengharapkan pengakuan. Kadang, orang membenci kita karena kesalahpahaman atau prasangka buruk. Namun Islam mengajarkan bahwa kita harus tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Quran Surat At-Taubah ayat 120. Mungkin manusia tidak menghargai kebaikan kita, tetapi Allah pasti melihatnya. Jadi, tetaplah berbuat baik tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Jika kita terus berbuat baik, kebencian orang lain lama-kelamaan akan pudar, dan kita akan dihormati karena kesabaran dan kebaikan kita. 4. Menginspirasi orang lain dengan keteguhan hati. Sikap kita dalam menghadapi kebencian bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jika kita tetap bersabar, berbuat baik, dan terus berkembang, orang lain akan melihat bahwa kita adalah pribadi yang kuat. Banyak orang yang awalnya membenci seseorang, tetapi akhirnya justru mengaguminya karena sikapnya yang tegar dan penuh kebaikan. Kebencian bukanlah akhir dari segalanya. Justru,
ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Dengan menjadikan ujian ini sebagai motivasi, meningkatkan kualitas diri, terus berbuat baik, dan menjadi inspirasi bagi orang lain, kita bisa membuktikan bahwa kebencian manusia tidak akan pernah bisa menghalangi rencana besar Allah untuk kita. Berbahagialah, karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Kesimpulan, dibenci oleh orang lain bukanlah tanda bahwa kita buruk atau tidak berharga. Sebaliknya, ini bisa jadi adalah cara Allah menguji, menyaring, dan menguatkan kita. Setiap ujian yang datang adalah bagian dari rencana Allah untuk membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. 1. Kebencian adalah ujian yang menguatkan iman. Allah mengizinkan kita menghadapi kebencian agar kita bisa belajar bersabar, lebih dekat kepadanya, dan mengutamakan ridha-Nya di atas pandangan manusia. 2. Sikap yang benar dalam menghadapinya. Islam mengajarkan kita untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan kesabaran, kebaikan, dan keikhlasan. Membalas keburukan dengan kebaikan bisa meluluhkan hati orang lain dan membawa ketenangan dalam diri kita. 3. Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Setiap kesabaran pasti berbuah manis. Allah akan mengganti kebencian yang kita terima dengan kemuliaan, cinta yang lebih tulus, rezeki yang lebih baik, dan kesempatan yang lebih besar. Jangan khawatir tentang apa yang hilang, karena Allah selalu punya rencana yang lebih baik. 4. Menjadikan ujian ini sebagai batu loncatan. Daripada larut dalam kesedihan, gunakan ujian ini sebagai motivasi untuk berkembang, perbaiki diri, tingkatkan ibadah, dan tetap fokus pada tujuan hidup. Dengan sikap yang benar, kita bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang luar biasa. Berbahagialah. Jika hari ini kamu dibenci, jangan bersedih. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Tetaplah bersabar, berbuat baik, dan percaya bahwa setiap luka akan diganti dengan kebahagiaan yang lebih besar. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bertahan dalam kebaikan. Tetaplah melangkah dengan iman, karena jalan yang Allah pilihkan selalu yang terbaik.